Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugi rahayu sanggeung dumadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Pusar Galuh. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ditemani langsung kembali lagi dengan narasumber kita. Ini sepuh Ciamis, sejarawan, pengumpul data-data primer maupun sekunder dari sejarah lokal, nasional maupun kawasan. Dan kesempatan kali ini mungkin kita akan mengulas perihal sejarah yang masih kiranya antara terang dan gelap, khususnya tentang proses dan cara Islamisasi di wilayah Tatar Galuh, khususnya umumnya di wilayah Pasundan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini kita pertemuan yang ketiga kalinya, Ki, dengan topik yang berbeda. Dengan kesempatan yang pertama dulu tentang Ciancang, yang kedua perihal tentang tokoh-tokoh yang menjadi legenda hidup, sejarah hidup bahkan di wilayah Tatar Sunda, dan kali ini tentang Islamisasi, ya, tokoh-tokoh yang berperan mungkin dalam buku-buku Islam, ya, yang beredar, Ki. Islam itu ada masa masuk, kemudian masa beradaptasi, dan akhirnya masa kejayaan. Nah, untuk awal masuknya Islam paling pertama itu menurut penemuan dan pemahaman yang Aki selama ini geluti, pada abad berapa dan dari jalur mana, gitu, Pak Aki? Masuk ke mana? Ke Galuh? Masuk ke Galuh, ya. Saya sih kurang menguasai, ya, sebetulnya. Tapi ada sedikit bacaan, pengetahuan yang saya tangkap dulu, bahwa diperkirakan kan dengan aja itu Haji Purwa Urata Legawa, yang lokasinya sampai sekarang juga tidak tahu, tapi itu dari kalangan keraton, Haji Badarudin atau Haji Purwa atau Brata Legawa. Pertama, kalangan keraton yang masuk Islam karena menikah dengan seorang putri dari Gujarat, gitu. Iya, berarti dari India, gitu, ya. Jadi itu satu. Keduanya ada juga bacaan yang ranji, bahwa yang menguasai Kawali tahun 1528 dari arah Cirebon, yaitu Pangeran Duku, Pangeran Bansia itu, Pangeran Usman. Leluhurnya itu dari ada Ratu Sari Lamabumi, ada Pangeran Cahyana dari Banyumas. Nah, itu saya baca seperti itu. Jadi Kawali adalah juga dianggap sebagai pintu masuknya Islam, dengan dikuasainya dengan eksodusnya keluarga Prabu Jayadiningrat, ya, Prabu terakhir, pergi ke Raja Galuh di Majalengka. Dari sejak saat itu wilayah Kawali, notabene wilayah Galuh, dikuasai oleh orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Jadi itu mungkin sejaman dengan Rakyat Santang, ya. Rakyat Santang. Atau, ya. Nah, untuk asal-usul untuk asal-usul Rakyat Santang, ya, ada informasi dari media, ya, baru-baru ini bahkan viral, lah. Sosok Rakyat Santang ini dikaitkan dengan tokoh
yang Islamisasi pertama, bahkan dikatakan abad ke-7 Ki. Dan lokasinya ada di Sancang. Nah, ini persepsi yang mana awalnya bahwa Sancang itu tempat lokasi ngehyangnya Prabu Siliwangi yang selama ini dilegendakan. Kemudian ada lagi versi yang baru, yaitu Rakean Sancang abad ke-7 yang pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, beliau mencari katanya ke Mekah. Nah, menurut pandangan sejarah yang Aki ketahui tentang sosok Rakean Sancang itu sendiri, pada abad berapa? Ya. Dan silsilahnya dari mana? Rakean Sancang sendiri kan anaknya Jayadewata ya, Prabu Siliwangi. Betul. Prabu Siliwangi, Jayadewata kan berkuasa setelah punya usia ya, punya umur 60 tahun. Jadi dinobat di dua keraton di Surawisesa maupun Suralipati pada tahun yang sama, 1482 sampai 1521 Masehi. Sedangkan Rakean Sancang putranya dari salah satu istri Subang Larang namanya. Subang Larang putri pamannya sendiri, yaitu Ki Gedeng Tapa. Jadi dinikahi, jadi saudara sekakek ya, sepupu. Punya anak 3, Rakean Sancang, Lara Santang, dan Sangara. Jadi ini unik nih. Bagaimana dikaitkan berusia pada abad 7 gitu ya. Ayahnya saja Siliwangi berkuasa pada abad 15 akhir sampai awal 1521. Ayahnya itu. Jadi tidak jauh lah itu. Jadi saya punya keyakinan pendapat itu juga tidak sependapat lah dengan kami. Betul. Kami meyakini bahwa Rakean Sancang abad ke-16 ya. Seperti itu. Jadi untuk Rakean Sancang sendiri ini tokoh yang mana mirip dengan sosok Prabu Kian Santang apa aja? Masih satu. Ya itu. Masih. Kalau Sangara adanya. Walang Sungsang katanya. Bukan, Sangara aja. Dia yang tetap berdomisili Keraton Pakuan. Kalau Rakean Sancang kan keluar dari keraton dengan Lara Santang. Lara Santang ke Mesir. Bukan. Dengan Rakean Sancang sama-sama Jaro, haji gitu. Dan di sana adiknya itu dipinang oleh Syarif Abdurrahman atau Syarif Abdullah. Nantinya jadi penguasa kota Islamiyah. Kota Islamiyah itu di Palestina. Yang waktu itu Palestina dikuasai oleh Mesir. Rajanya Sultan Hud di Mesir gitu. Palestina di bagian itu kota Islamiyah dikuasai oleh Mesir. Yang rajanya Sultan Hud, bukan keturunan Sultan Hud. Gitu. Ya. Syarif Abdurrahman. Kata saya ada ranjinya kan. Gitu. Setelah ditikah sama Syarif Abdurrahman, punya nama lain yaitu Syarif Ahmad Daim. Punya berputra 2, Syarif Hidayat dan Syarif Nurullah. Nah ini nih yang unik nih, Syarif Hidayah. Pergi ke tempat leluhur ibunya, yaitu ke Jawa. Sini. Kalau Syarif Nurullah meneruskan posisi ayahnya di Palestina. Nah ini itu. menarik. Jadi selama ini kan yang kita fokus sejarahnya ke Syarif Hidayatullah. Ya. Di Cirebon berkuasa uaknya sendiri Rakean Sancang. Jadi Rakean Sancang atau Walang Sungsang atau Kisah Madula atau Pangeran Cakar II yang itu juga arahnya
Ya, Cakrabuana. Atau Al-Amin dan sebagainya. Nah, itu berpendapat bahwa Cirebon dengan keseluruhan